Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan dan nikmatnya kepada kita semuanya. Karena dengan hal itulah kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaksimalkan potensi yang Allah berikan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menuhankan kekuatan dan kemampuan kita, sungguh itulah hal yang sombong bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita sepatutnya sebagai hamba Allah untuk senantiasa bersyukur karena kekuatan yang kita miliki sekarang ini itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang solih yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman nanti, dan semoga yang kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah untuk menetapi risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Suatu ketika sahabat Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya meminta nasihat kepada beliau. Sahabat Sufyan bin Abdullah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'aluhu anhu ahadan ghairaka. Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu kalimat yang aku tidak akan menanyakan hal tersebut selain kepadamu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan permintaan sahabat Sufyan bin Abdullah tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu wejangan yang singkat, padat, jelas, tetapi maknanya sangat luas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billah tsumastaqim." Katakanlah wahai Sufyan, aku beriman kepada Allah, tsumastaqim. Kemudian engkau beristiqomah dengan perkataan engkau tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan kita dapati hadis ini di dalam hadis arba'in yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang makna istiqomah, lebih-lebih hari ini kita berada di bulan suci Ramadan di tahun 1443 Hijriah. Ketika kita beramal soleh, mengabdikan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nilai-nilai istiqomah ini sangat urgen, sangat penting untuk kita jaga bersama. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, "Hufatil jannatu bil makarih wa hufatin naru bisyahwat." Jalan untuk menuju surga itu dipenuhi dengan hal-hal yang tidak diinginkan oleh hawa nafsu kita. Tapi sebaliknya, jalan untuk menuju
nerakanya Allah Subhanahu wa taala itu akan dipenuhi dengan hal-hal yang dicintai oleh syahwat kita, yaitu hawa nafsu kita. Maka dari itu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nilai istiqomah itulah yang akan mampu memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita adanya istiqomah yang senantiasa kita jaga, yang senantiasa kita perhatikan, maka amal ibadah kita yang kita agung-agungkan, yang kita maksimalkan akan tidak mampu kita pertahankan. Maka dari itu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seyogyanya kita sebagai kaum muslimin, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mengagungkan kekuatan dan kemampuan kita, tentulah kita tidak akan mampu bertahan untuk mengabdikan diri kita di jalan yang penuh dengan ketidaknyamanan hati kita. Karena Islam itu pasti akan datang dengan sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu kita. Maka dari itu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada sebuah doa yang senantiasa dilantunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca doa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang senantiasa memutarbalikkan hati seorang hamba, sabbit qalbi ala dinik, kuatkanlah hatiku untuk senantiasa tetap di atas agama Engkau ya Allah. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa istiqomah untuk meniti jalannya Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa adanya istiqomah, hasil dari kita bertakwa, hasil dari kita beribadah di bulan suci Ramadan ini, yaitu mewujudkan diri kita menjadi manusia yang bertakwa, akan mustahil kita dapatkan. Maka dari itu kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun kita berada, mari kita bersama-sama di bulan suci Ramadan di tahun 1443 Hijriah ini, kita bersama-sama memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini maksimal dan menjadikan kita menjadi insan-insan yang bertakwa, insan-insan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi tausiah untuk kita bersama, menjadi tauji dan semangat kita untuk meniti ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bila ada salah kata, salah ucap, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.